Lahirnya Khmer Merah. Pada 1960-an, Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk yang menjaga netralitas di tengah Perang Vietnam. Namun ketidakpuasan rakyat, ketimpangan ekonomi, dan gejolak politik membuka jalan bagi gerakan menjadi panggung bagi Khmer Merah. Sementara Perang Vietnam berkecamuk di timur, Kamboja ikut terseret. Serangan udara besar-besaran Amerika Serikat ke wilayah Kamboja dengan alasan menghancurkan jalur suplai Vietcong justru membuat rakyat desa kehilangan tempat tinggal. Rasa marah rakyat inilah yang dimanfaatkan Khmer Merah, menjanjikan Kamboja baru yang adil dan makmur. Pada 17 April 1975, ibu kota Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah. Rakyat bersorak, mengira kedamaian telah datang. Mereka belum tahu bahwa mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Tahun 0, eksperimen sosial brutal. Pol Pot memproklamasikan tahun 0, titik awal membangun Kamboja baru. Semua kota dikosongkan. Dalam hitungan jam, jutaan penduduk Phnom Penh dan kota-kota lain diusir menuju pedesaan. Orang sakit, anak-anak, orang tua, semua dipaksa berjalan kaki berhari-hari tanpa makanan dan perawatan. Tujuannya menghapus semua jejak kehidupan kota, perdagangan, dan pendidikan modern. Pol Pot percaya bahwa hanya dengan kembali ke pertanian kolektif ala abad pertengahan, Kamboja akan menjadi kuat dan mandiri. Uang dihapuskan, pasar dilarang, sekolah dan rumah sakit dibubarkan. Semua warga menjadi petani di ladang-ladang kolektif, bekerja dari fajar hingga malam, diawasi ketat oleh tentara muda Khmer Merah. Setiap yang dianggap musuh revolusi, entah karena pernah bersekolah tinggi, berbicara bahasa asing, atau sekedar memakai kacamata, bisa dieksekusi. Teror dan pembantaian. Kebijakan keras itu diiringi dengan teror. Penjara Tuol Sleng atau S21 menjadi simbol kekejaman Khmer Merah. Di sana, ribuan tahanan disiksa untuk mengaku sebagai mata-mata, lalu dieksekusi di ladang pembantaian, The Killing Fields. Di ladang ini, korban dibunuh tanpa peluru, hanya dengan cangkul, pentungan, bahkan batang pisang, demi menghemat biaya. Perkiraan korban bervariasi, namun diperkirakan antara 1,7 hingga 2 juta orang tewas akibat eksekusi, kelaparan, penyakit, dan kerja paksa. Tak ada yang aman. Etnis minoritas seperti Cham Muslim, Vietnam, dan Tionghoa, para biksu Buddha, hingga intelektual, semua menjadi sasaran. Di mata Pol Pot, semua korban hanyalah rumput liar yang harus dicabut demi revolusi. Keruntuhan Khmer Merah. Kekejaman Pol Pot dan kelaparan massal melemahkan Kamboja. Hubungan dengan Vietnam yang awalnya sekutu mulai retak. Pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja, membalas serangan lintas batas Khmer Merah. Awal 1979, Phnom Penh jatuh ke tangan Vietnam. Pol Pot dan pasukannya melarikan diri ke perbatasan Thailand, melanjutkan perlawanan gerilnya selama bertahun-tahun. Meski tak lagi berkuasa, Khmer Merah masih diakui secara internasional selama Perang Dingin karena kompleksitas politik dunia.
Akhir hayat Pol Pot. Pol Pot hidup bersembunyi di hutan, memimpin sisa-sisa Khmer Merah. Pada 1997, ia ditangkap oleh kelompoknya sendiri dan dijatuhi tahanan rumah. Namun sebelum sempat diadili secara internasional, Pol Pot meninggal pada 15 April 1998 dengan tenang di ranjangnya, jauh dari penderitaan yang ia timbulkan. Tak pernah sekalipun ia mengakui kesalahannya. Warisan luka. Kini, Kamboja masih menyembuhkan luka masa lalu. Monumen dan museum berdiri di bekas ladang pembantaian dan penjara Tuol Sleng menjadi pengingat kelam akan bahaya ideologi ekstrim. Dunia belajar bahwa di tangan yang salah, utopia yang dijanjikan bisa berubah menjadi tragedi. Pun tak terelakkan, genosida Kamboja bukan sekadar sejarah, ia adalah peringatan bahwa kekuasaan tanpa batas yang dibungkus ideologi fanatik dapat menghapus rasa kemanusiaan. Dan saat itu terjadi, tragedi pun tak terelakkan. Demikianlah sepenggal kisah tragedi kemanusiaan yang ditimbulkan dari sebuah ideologi anak manusia yang bernama Pol Pot. Jika kalian suka dengan video pembahasan seperti ini, silakan nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video pembahasan berikutnya, tentu dengan topik yang berbeda. Terima kasih sudah bersama kami sampai menit ini. Wassalam, salam budaya.